Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berkunjung ke channel kami. Semoga kunjungan kalian semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Syekh Maulana Samsudin yang berada di Dusun Pecolotan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan perjalanan spiritual kami ke makam Syekh Maulana Samsudin masih terdapat kesalahan atau kekeliruan. Itu semata-mata karena kekurangtahuan kami. Tetapi sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan untuk nguri-uri sejarah wali Allah yang dalam hal ini adalah Syekh Maulana Samsudin yang telah berjuang dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara, khususnya di wilayah Pemalang dan sekitarnya. Selain itu, dengan perjalanan spiritual kami ini, semoga dapat memberikan pelajaran yang berharga kepada kita untuk lebih beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan mencontoh semangat dari para leluhur kita dalam berislam dan menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jalan spiritual, untuk menuju ke makam Syekh Maulana Samsudin dari alun-alun Pemalang menuju jalur Pantura ke arah selatan atau jalur Pemalang Tegal sejauh kurang lebih 1 km. Kemudian setelah sampai di jalur putar, tepatnya di depan patung baterai ABC, lalu belok ke kanan menyusuri jalan lumba-lumba menuju Pantai Widuri sekitar 1 km, maka akan sampai di makam Syekh Maulana Samsudin. Inilah suasana jalan lumba-lumba yang selalu ramai setiap hari karena menjadi jalur utama menuju destinasi wisata Pantai Widuri. Selain sebagai akses wisata, jalan ini juga dikenal sebagai kawasan pendidikan. Di sepanjang jalan dan sekitarnya terdapat beberapa lembaga pendidikan penting seperti Pondok Pesantren Al-Quran Sugihwaras, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pemalang, dan MTS Matlaul Anwar. Suasana semakin hidup dengan deretan pedagang yang menjajakan berbagai dagangan di pinggir jalan, mulai dari makanan ringan, minuman segar, hingga kebutuhan sehari-hari. Keberadaan fasilitas pendidikan dan aktivitas perdagangan menjadikan jalan lumba-lumba tidak hanya sibuk oleh kendaraan yang berlalu lalang, tapi juga oleh para pelajar, pedagang, dan masyarakat yang beraktivitas di area ini. Sahabat jalan spiritual, inilah kawasan Pantai Widuri. Dari pertigaan ini, lalu belok ke kanan menyusuri jalan sepanjang pantai sejauh sekitar 100 meter untuk sampai di makam Syekh Maulana Samsudin. Pada sore hari ini, Pantai Widuri dan kompleks makam memang sangatlah ramai, dipenuhi oleh para pengunjung yang datang untuk menikmati suasana serta para peziarah yang datang untuk berdoa. Di sebelah kiri kami terbentang luas Pantai Widuri yang begitu indah dengan langit berwarna jingga keemasan memantulkan cahaya lembut di atas permukaan laut yang tenang. Ombak kecil bergulung perlahan menuju bibir pantai menciptakan irama alami yang menenangkan. Deretan sepeda motor yang terparkir di sepanjang pantai menjadi bukti bahwa hari ini banyak muda-mudi yang datang untuk menyaksikan keindahan matahari terbenam. Sahabat jalan spiritual, akhirnya kami sampai di kompleks makam Syekh Maulana Samsudin, salah satu destinasi wisata religi yang paling ikonik di Kabupaten Pemalang.
Makam beliau berdiri megah di sebelah kanan kami, dan sekarang kami memasuki area parkir makam Syekh Maulana Samsudin. Sahabat jalan spiritual, sekarang kami berada di depan pintu gerbang makam Syekh Maulana Samsudin, atau yang dikenal dengan sebutan Ki Jogo Segoro. Sebutan gelar Ki Jogo Segoro ini didasarkan pada anggapan masyarakat bahwa dalam mitosnya secara spiritual Syekh Maulana Samsudin selalu menjaga segoro, yaitu pantai utara. Keunikan penyebutan nama itu menjadi salah satu penyebab makam Syekh Maulana Samsudin menjadi tujuan utama para peziarah yang mencari berkah dan karomah. Letaknya yang strategis berhadapan langsung dengan pantai Widuri membuatnya menjadi daya tarik tersendiri. Selain berziarah, para peziarah juga bisa menikmati keindahan pantai yang mempesona. Dan saat ini menjelang maghrib, suasana di halaman parkir makam sangat ramai dan khidmat. Banyak para peziarah dari berbagai daerah, terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak, baru turun dari bus-bus besar. Mereka terpesona oleh keindahan dan ketenangan suasana makam serta pantai yang membentang di depannya. Sebagian besar langsung menuju makam untuk berziarah, sementara yang lain memilih menuju pantai terlebih dahulu untuk menikmati sinar matahari emas yang menerangi horizon, memantulkan cahaya di permukaan laut, menciptakan kesan damai yang mendalam. Sahabat jalan spiritual, dari area parkir kami berjalan menuju pintu gerbang yang mengarah ke makam. Sebelum memasuki makam Syekh Maulana Samsudin, seperti halnya peziarah lainnya, kami terlebih dahulu mendatangi ruang sekretariat untuk melaporkan diri kepada petugas. Namun, pelaporan ini tidak wajib dilakukan oleh setiap individu. Jika peziarah datang dalam rombongan, cukup satu orang perwakilan yang melapor. Di ruang sekretariat, kami diminta mengisi data identitas, alamat, jumlah anggota rombongan, serta membayar biaya administrasi parkir. Besaran biaya parkir bervariasi. Untuk bus besar dikenakan 60.000, bus sedang 40.000, dan kendaraan kecil seperti elf atau mobil pribadi sebesar 20.000. Sahabat jalan spiritual, dari ruang sekretariat kami melanjutkan perjalanan menuju sumur peninggalan Syekh Maulana Samsudin yang terletak tidak jauh dari makam beliau. Sumur ini dianggap istimewa karena meskipun berada dekat dengan pantai, airnya tetap tawar dan tidak asin. Sumur tua yang dianggap keramat ini diyakini memiliki karomah dari Mbah Samsudin sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Para peziarah bebas mengambil air dari sumur tersebut melalui kran yang berhubung dengan kendi-kendi penampungan air. Selain itu, air dari sumur ini biasanya juga telah disiapkan dalam wadah galon besar atau kecil, sehingga para peziarah tinggal mengambilnya. Sebagai bentuk rasa syukur, peziarah dapat memberikan infak seikhlasnya. Dan di sebelah sumur keramat ini terdapat sebuah pohon besar yang rimbun dan tinggi. Pohon ini memiliki usia lebih dari 500 tahun dan memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah dalam satu pohon terdapat 5 jenis tumbuhan dan masing-masing tumbuh bersamaan. Sahabat jalan spiritual,
Sekarang kami berjalan menuju makam Syekh Maulana Samsudin. Kami harus melewati ruangan aula yang biasa digunakan sebagai tempat istirahat sambil menunggu giliran masuk ke makam beliau. Bahkan ketika peziarah yang datang banyak sekali, maka ruangan aula tersebut juga digunakan oleh para peziarah untuk berdoa. Seperti halnya sore hari ini, makam Syekh Maulana Samsudin sangat padat oleh para peziarah. Hal ini disebabkan oleh letak makam yang strategis, yaitu persis di depan pantai. Selain itu, makam ini memang menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Pemalang yang selalu menjadi tujuan utama para peziarah yang ingin mendapatkan berkah dan karomah. Makam ini dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat, serupa dengan makam-makam wali lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Hingga saat ini, makam Syekh Maulana Samsudin telah mengalami beberapa kali pemugaran dan fasilitas di sekitarnya pun semakin lengkap. Kini terdapat masjid, toilet, serta bilik-bilik yang bisa digunakan oleh para peziarah yang datang dari luar Pemalang untuk beristirahat atau bermalam. Dan di sebelah sana, di belakang aula ini, terdapat makam tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sedangkan yang di luar pagar itu adalah pemakaman umum Desa Sukihwaras. Sahabat jalan spiritual, kisah Syekh Maulana Samsudin memang memiliki beberapa versi yang berkembang di masyarakat. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari budaya setempat. Berdasarkan cerita-cerita tersebut yang diperkuat oleh informasi dari berbagai media serta pengalaman spiritual kami, dapat ditarik benang merah atau ditarik kesimpulan bahwa kisah Syekh Maulana Samsudin bermula pada sekitar akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Syekh Maulana Samsudin memiliki nama kecil Solehuddin Al-Baghdadi. Beliau berasal dari Baghdad, yaitu Irak. Dan konon kabarnya beliau merupakan keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sejak kecil beliau menunjukkan bakat yang luar biasa dalam memahami ilmu-ilmu keislaman. Setelah mencapai usia 10 tahun, beliau meninggalkan Baghdad mengikuti perjalanan ayahnya sebagai pedagang yang kala itu berlayar ke tanah Jawa. Solehuddin menyampaikan keinginannya kepada ayahnya untuk merantau ke timur demi mendalami spiritualitas dan mengamalkan dakwah Islam. Beliau berniat untuk menuntut ilmu agama di tanah Jawa, berguru pada Syekh Maulana Maghribi di Tuban, Gresik, Jawa Timur. Di bawah bimbingan Syekh Maulana Maghribi, Syekh Samsudin atau Solehuddin mendalami berbagai ilmu agama termasuk tauhid, fikih, dan tasawuf. Selama bertahun-tahun beliau mengabdikan diri kepada gurunya, membantu menyebarkan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat Jawa. Setelah menguasai ilmu syariat yang mendalam, beliau diperintahkan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jawa Barat, di mana ia dipertemukan dengan Ki Buyut Manguntapa, seorang tokoh legendaris yang dikenal dengan kesaktian, kebijaksanaan, dan penguasaan kearifan lokal. Bersama Ki Buyut Manguntapa, Syekh Samsudin mempelajari harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Beliau diajarkan untuk menjaga keseimbangan antar manusia, alam, dan Tuhan. Dalam bimbingannya, Syekh Samsudin menjalani berbagai lelaku seperti bertafakur di tempat-tempat sunyi dan menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Ki Buyut Manguntapa kemudian memberikan amanah kepada beliau untuk menjaga kawasan Laut Utara yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir. Amanah ini menjadikan Syekh Samsudin dikenal sebagai Ki Jogo Segoro atau penjaga Laut Utara. Setelah menyelesaikan masa bergurunya kepada Ki Buyut Manguntapa,
Syekh Samsudin atau Solehuddin kembali ke Syekh Maulana Maghribi. 20 tahun kemudian, Syekh Maulana Maghribi memberikan tugas terakhir kepada beliau untuk mengantarkan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dengan penuh ketaatan, Syekh Samsudin memulai perjalanan panjangnya dengan melintasi pantai-pantai Jawa. Beliau membawa bungkusan berisi Al-Quran dan surat tersebut. Dalam perjalanannya, beliau diikuti oleh segerombolan perampok karena dikiranya beliau adalah seorang saudagar kaya. Setelah Syekh Maulana Samsudin tiba di wilayah Tanjung Sari, beliau beristirahat dan melakukan sholat. Dalam kekhusyuannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba para perampok itu menyerang dan merampas barang bawaan beliau. Saat itu juga Syekh Samsudin tersungkur dan tergeletak. Tangannya memegangi dada yang tertusuk pedang. Terdengar suara lirih dari mulutnya mengucap La ilaha illallah. Kemudian beliau menghembuskan napas terakhirnya. Para perampok itu merasa kecewa karena tidak mendapatkan barang berharga apapun, sehingga jenazah Syekh Samsudin ditinggalkan begitu saja tergeletak di tepi pantai. 3 hari setelah meninggalnya Syekh Samsudin, sebuah kapal dari Madura yang dalam perjalanan menuju Batavia mengalami kejadian aneh. Meskipun angin bertiup ke arah barat, tetapi kapal dagang tersebut melaju ke arah selatan mendekati pantai. Nahkoda kapal melihat cahaya yang memancar terang dari bibir pantai, sehingga memutuskan untuk berlabuh. Setelah mendekati pantai, mereka terkejut melihat cahaya yang memancar itu berasal dari seorang yang tergeletak, yang tak lain adalah Syekh Maulana Samsudin yang telah meninggal dunia. Pada saat itu juga para awak kapal dagang segera memakamkan jenazah tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia. Anehnya, perjalanan mereka yang biasanya memerlukan waktu berjam-jam, ternyata hanya dengan waktu 1 jam mereka sudah sampai di Batavia. Selain itu, hasil dagangan mereka pun menguntungkan 700 kali lipat dari biasanya. Keesokan harinya, nahkoda kapal memutuskan untuk kembali ke Tanjung Sari dengan membawa bahan material untuk memperbaiki makam tersebut. Setibanya di Tanjung Sari, mereka pun mulai memperbaiki makam. Tetapi mereka sangat kesulitan untuk mencari air tawar. Dan ketika salah satu dari mereka menggali pasir di dekat tempat jenazah ditemukan, tiba-tiba memancarlah air tawar di tempat itu. Dengan bantuan air tawar tersebut, maka perbaikan makam pun dapat diselesaikan dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju Madura. Kejadian aneh yang dialami oleh pedagang Madura tersebut akhirnya pun tersebar dari mulut ke mulut. Sejak saat itulah makam Syekh Maulana Samsudin mulai banyak dikunjungi oleh banyak orang. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya orang dari daerah Pemalang saja, tetapi banyak dari luar daerah Pemalang yang datang berbondong-bondong untuk berziarah, bertawasul, dan beriktikaf. Dan ada juga yang hanya sekedar untuk menenangkan batin mereka. Sahabat jalan spiritual, kisah Syekh Samsudin tidak berakhir begitu saja. Pengorbanannya yang besar, gugurnya sebagai seorang syahid, dan peranannya sebagai penjaga laut utara membuat beliau dihormati oleh masyarakat setempat. Sebagai Ki Jogosegoro, beliau dikenang sebagai penjaga spiritual
yang tidak hanya melindungi wilayah pesisir, tetapi juga menginspirasi generasi penerus untuk menjaga harmoni antara agama, budaya, dan alam semesta. Demikian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Syekh Maulana Samsudin di Jogosegoro, sang penjaga laut pantai utara. Semoga dengan berziarah kita akan selalu ingat akan kematian, dan dengan berziarah kita akan dapat meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat berjumpa di perjalanan spiritual kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.